sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Devanusna dengan NIM 2330203048 dari kelas HTN 4B. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang konsep al-hukumah atau pemerintahan dalam Islam, unsur-unsur pemerintahan dan sistem pemerintahan menurut Islam. Selain itu, kita akan menjelaskan juga tentang fenomena terkini di Indonesia dan membahasnya dengan pendekatan hukum tata negara dan hukum tata negara Islam. Yuk kita mulai dengan konsep dasarnya. Baiklah, kita masuk ke konsep al-hukumah dalam Islam. Dalam Islam, pemerintahan adalah kewajiban untuk menegakkan syariat dan mengatur urusan umat agar tercapai keadilan dan kemaslahatan. Pemerintahan Islam bukanlah tirani atau absolutisme, melainkan pemerintahan yang tunduk pada hukum Islam, syariat. Kekuasaan legislatif hanyalah milik Allah, sehingga manusia hanya menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan hukum yang sudah ada dalam dan musyawarah untuk hal-hal yang belum jelas hukumnya. Sedangkan konsep al-hukumah dalam Islam merujuk pada sistem pemerintahan yang berdasarkan seluruh tata kelola dan kebijakan negara pada hukumnya syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Secara terminologi, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, yaitu unsur-unsur pemerintahan dalam Islam. Terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penguasa, imam, khalifah atau ulil amri. Ini adalah orang yang sekelompok orang yang memegang tampuk kekuasaan dalam Islam. Penguasa ini punya tanggung jawab besar bukan cuma ke rakyat, tetapi juga ke Allah. Mereka harus adil, amanah, dan berpihak pada kebenaran. Yang kedua yaitu wilayah. Jelas pemerintahan itu harus ada wilayah yang diatur. Mau sebesar apapun negara, kecil atau besar, harus ada batasan kekuasaannya. Yang ketiga yaitu rakyat. Nah, ini dia yang paling penting. Pemerintahan itu ada untuk melayani rakyat. Rakyat punya hak dan kewajiban dan suara mereka juga harus didengar. Nah, yang keempat yaitu hukum atau syariat. Ini adalah pondasi utamanya. Al-hukumah harus dijalankan berdasarkan hukum Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, hukum itu bukan cuma buatan manusia, tetapi ada pedoman ilahinya. Di sanalah letak bedanya dengan sistem pemerintahan sekuler dan murni. Yang kelima, yaitu kekuasaan dan wewenang. Adanya kemampuan untuk membuat keputusan dan menegakkan aturan dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kekuasaan ini harus legislatif dan tidak bersewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala bersabda di surat Al-An'am ayat 57. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, Al-Quran, dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan dalam Islam. Dalam Islam tidak hanya satu model baku yang diwajibkan untuk sistem pemerintahan. Yang paling penting adalah prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Beberapanya sistem pernah yang ada dan jadi acuan, antara lain yang pertama yaitu khalifah. Ini adalah sistem yang paling dikenal dalam sejarah Islam, di mana ada seseorang pemimpin tunggal atau khalifah yang memimpin seluruh umat Islam. Sistem ini pernah jaya, tapi juga punya tantangan tersendiri. Yang selanjutnya yaitu sistem imamah. Mirip dengan khalifah, tapi kadang istilah ini lebih fokus pada kepemimpinan dan spiritual dan keagamaan. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan yaitu sistem permintaan musyawarah. Ini adalah prinsip yang sangat ditekan. Keputusan penting harus diambil melalui musyawarah, melibatkan ahli dan wakil rakyat. Ini mirip dengan konsep demokrasi, tetapi dengan landasan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu sistem monarki konstitusional. Beberapa negara Islam modern mengadopsi ini, di mana ada raja tetapi kekuasaan dibatasi oleh konstitusi.
Pemerintah bakal mengguyur 6 paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025 demi mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 dan kuartal 3 2025. Paket kebijakan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian atau lembaga terkait pada Jumat, 24 Mei 2025. 6 paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran jaminan kecelakaan kerja. Terkait bantuan subsidi upah, Airlangga mengungkapkan akan seperti era pandemi COVID-19. Persyaratannya, pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Hanya saja, jika pada era pandemi besaran subsidi upah sebesar Rp600.000, maka BSU kali ini akan lebih kecil. Airlangga sendiri belum mengungkap nilai pastinya. Fenomena terbaru di Indonesia yaitu terkait negara adalah kebijakan pemerintah meluncurkan 6 paket insentif ekonomi pada Juni 2025. Sebagai respon terhadap tekanan ekonomi global dan domestik, paket insentif ini meliputi subsidi pembelian motor listrik, bantuan subsidi upah bagi pekerja penghasil rendah, diskon tarif listrik dan tol, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan tiket pesawat. Tujuannya adalah menjaga kestabilitasan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja. Dari Hukum Tata Negara Indonesia, fenomena ini dapat dianalisis berdasarkan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27-28H dan Pembukaan Undang-Undang 1945, kebijakan stimulus dan insentif ekonomi ini merupakan implementasi prinsip negara, kesejahteraan, dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang APBN tahun 2025. Prinsip fleksibilitas dalam hukum tata negara memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal dan ekonomi dengan kondisi dinamis global yang domestik agar tujuan konstitusional tercapai. Dalam kerangka hukum tata negara Islam, Dusturiyah, fenomena ini mencerminkan prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar pengelolaan negara. Prinsip Dusturiyah yang tetap dan menuntut penguasa menjalankan amanah Allah dengan adil dan mengelola sumber daya negara demi keselamatan umat. Sedangkan prinsip Dusturiyahnya yang fleksibel memberikan ruang bagi negara Islam untuk menyesuaikan kebijakan publik sesuai kebutuhan zaman dan kondisi ekonomi, seperti memberikan stimulus dan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat berdampak. Kebijakan ini sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan pemeliharaan maslahat dan mencegah mafsadah sosial ekonomi. Dari kebijakan paket insentif ekonomi pemerintahan Indonesia tahun 2025 ini dapat dipahami sebagai implementasi konstitusional negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat dengan prinsip fleksibilitas hukum tata negara untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Pelaksanaan amanah dan keadilan dalam hukum tata negara Islam yang menggabungkan prinsip tetap dan fleksibel demi kemaslahatan umat dan adaptasinya terhadap perkembangan zaman. Dan dapat disimpulkan, konsep al-hukumah dalam Islam menekankan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat dan dijalankan dengan musyawarah. Sistem ini sangat relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan konstitusional. Fenomena yang menerapkan nilai Islam dan hukum daerah adalah contoh nyata bagi prinsip dustur, dan dustur dapat bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan harmonik pluralitas. Baik, sekian penyampaian video tentang konsep al-hukumah dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.